tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau dalam. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali sahabatku, komunitas pemuridan yang setia. Beberapa saudara menanyakan kepada saya kenapa beberapa hari ini tidak muncul rekaman YouTube pemuridan yang baru. Saya harus sampaikan kepada saudara bahwa saya begitu sibuk dalam 1 minggu terakhir ini karena ada Zoom dari APAW, Asia Pacific Alliance Women, dan juga ada Zoom dari Prayer Committee dari Asia Pacific Alliance Women. Demikian juga ada Zoom lain yang harus saya ikuti, dan pengembalaan serta tugas menyiapkan kurikulum. Jadi sangat penuh, mohon maaf, dan hari ini baru bisa melanjutkan. Terima kasih untuk kesetiaan saudara menanti dan mendoakan. Mari kita berdoa sebelum kita akan melanjutkan 2 YouTube terakhir dari pelajaran pemuridan level 2, pelajaran yang kelima. Ini sekarang YouTube yang ke-8. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang setia. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri untuk hamba-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan para murid yang mengikuti pelajaran ini. Mari Tuhan, pakai media ini untuk memuridkan dan menciptakan murid yang setia, bahkan cross gender sekalipun, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, seperti biasa, siapkan Alkitab saudara, siapkan buku pemuridan saudara, ya. Ini bukan renungan biasa, ya. Ini adalah pemuridan, saudara harus punya buku. Kalau tidak punya, minta kepada saya. Kalau di luar kota, saudara tinggal WA saya akan kirim, saudara tinggal tanggung ongkos kirimnya. Terima kasih. Dan siapkan juga ballpoint selalu, ya. Jadi kita siap belajar. Puji Tuhan. Nah, sekarang halaman 66 di buku saudara. Ini adalah pelajaran tambahan untuk pokok bahasan dalam pelajaran yang kelima, dalam tema mengakui Yesus sebagai kehidupanku, yang di dalamnya ada 7 YouTube yang sudah saya sampaikan. Sudah bisa lihat ulang lagi mengapa saya harus dipenuhi Roh Kudus dan bagaimana caranya dipenuhi Roh Kudus, bagaimana hidup di dalam mengasihi orang lain dan sebagainya. Nah, sekarang ini pelajaran tambahan, hal-hal yang harus saudara ketahui. Nah, di dalam Kristus, ya, saya adalah pemenang. Saudara dan saya harus selalu ingat ayat ini, bahwa di dalam Kristus saudara dan saya dituntun oleh Allah di jalan kemenangannya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, di dalam Kristus saya kuat di dalam Tuhan. Mari kita lihat Efesus 6 ayat ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10 memberitahukan kepada kita hal sebagai berikut. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya kita menjadi kuat terus menerus, ya. Yang berikut, di dalam Tuhan saya lebih dari seorang pemenang.
Kalau dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, di dalam Kristus saya adalah pemenang. Di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, di dalam Kristus saya lebih dari seorang pemenang. Mari kita buka itu. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bangsa manakah yang mempunyai janji seperti ini kecuali kita di dalam Kristus? Sebab itu mari perhatikan kebenaran-kebenaran ini. Dan yang berikut, di dalam Kristus saya hidup bersama Kristus. Kita tidak pernah sendiri. Sejak kita menerima Kristus, hidup kita disertai. Efesus pasal 2 ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu bisa hidup bersama Kristus. Saudara dan saya hidup bersama dengan Kristus selamanya sejak saudara diselamatkan. Yang kelima, di dalam Kristus saya layak menerima bagian dalam warisannya. Kolose 1 ayat yang ke-12, Kolose 1 ayat yang ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Di dalam Kristus kita layak menerima bagian dalam warisannya. Puji Tuhan. Yang keenam, di dalam Kristus saya berada di dalam dunia dengan cara yang sama seperti Ia ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Jadi Yesus Kristus menjadi teladan kita sama seperti Dia hidup di dalam dunia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dia, Yesus, memberi contoh bagaimana manusia baru hidup di dalam dunia ini. Jadi Yesus adalah teladan kita satu-satunya. Ya, mari kita meneladani Dia. Nah, yang ketujuh, di dalam Kristus saya pengikutnya yang setia. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat yang ke-14 B. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi di dalam Kristus kita menjadi pengikut Kristus yang setia hingga ke akhir. Efesus 5 ayat yang ke-1. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, sederhana. Setia itu taat kepada Allah. Oke, lanjut. Di dalam Kristus saya dilimpahi berkat. Ingat ini. Berkat itu ada di dalam Kristus. Ulangan 28 ayat yang kedua. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, Allah dengan sengaja memilih Israel dan membawa mereka berputar 40 tahun di padang gurun. Untuk apa, saudara? Ia menurunkan hukum-hukumnya yang tidak pernah dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Benar kebenaran firman Tuhan yang katakan, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Saudara, di dalam Kristus kita orang yang dilimpahi berkat Allah. Amin. Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Berkat jasmani, berkat rohani tersedia bagi umat milik Allah. Di dalam Kristus saya adalah terang dunia. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Haleluya. Di dalam Kristus saya adalah garam dunia. Ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dienjek orang. Artinya begini saudara. Di dalam Kristus kita bisa memberkati dunia. Di dalam Kristus kita bisa membawa pengaruh. Tapi kalau hidup kita di dalam Kristus tidak membawa pengaruh, mau apa lagi yang bisa membuat kita berubah dan membawa pengaruh? Tidak ada lagi pertolongan di luar Kristus. Jadi kalau di dalam Kristus saudara tidak merasakan apa-apa, saudara ditentukan untuk binasa. Ini luar biasa. Yang ke-11. Di dalam Kristus saya orang yang dibenarkan Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, Yesus anak Allah itu sengaja diutus oleh Bapa datang ke dunia. Dan Yesus Kristus sendiri rela menyerahkan dirinya menjadi manusia sama dengan kita, hanya dia tidak berdosa. Dan dosa kita ditimpakan kepadanya. Yesus Kristus mengangkut dosa kita di atas kayu salib. Dan dia katakan sudah selesai. Lalu dia mati. Dia tinggalkan semua dosa kita di situ dan dia bangkit, menampakkan diri dan naik ke sorga. Dari sorga dia memberikan, menawarkan kebenaran. Siapa yang menyambut di dalam Kristus, kita dibenarkan di hadapan Allah. Tidak ada lagi yang bisa mendakwa kita. Puji Tuhan. Di dalam Kristus saya seorang mitra dari sifat ilahinya. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Sebentar ya. 2 Petrus 1 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di dalam Kristus kita seorang yang bisa mendapat kodrat ilahi, sifat ilahi dari Allah. Kristus yang membawa semua ini. Oleh kehadiran rohnya, karya Kristus di kayu salib membayar semuanya. Selesailah YouTube kita yang ke-8. Saudara pelajari ulang 12 hal yang Tuhan karuniakan bagi kita di dalam Kristus. Kiranya ini memberkati dan menguatkan saudara dan saya untuk terus berkarya bagi Tuhan, menjadi murid Tuhan yang setia sampai ke akhir. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Berkati setiap kami yang mendengarkan. Hamba siap menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.